terjadi ketika 2.500 tahun yang lalu. Cirinya itu bumi belum bentuk sempurna, yaitu bola panas. Masih bola panas kemudian membentuk kerak bumi. Belum ada kehidupan pada zaman tersebut. Atau zaman itu juga dapat dikatakan sebagai zaman paling tua. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Terjadi ketika 340 juta tahun yang lalu. Dengan ciri sudah ada mulai makhluk hidup, tetapi terbatas. Makhluk hidup ini tidak memiliki tulang, contohnya ikan. Kemudian zaman yang ketiga, zaman Mesozoikum atau dapat dikatakan sebagai zaman peralihan. Terjadi ketika 140 juta tahun yang lalu. Dengan ciri sudah mulai ada kehidupan, mulai ada dinosaurus, reptil, ya T-Rex. Nah, kemudian terakhir ada zaman Neozoikum, terjadi pada 60 juta tahun yang lalu. Dengan ciri dinosaurus sudah mulai punah. Zaman ini terbagi menjadi dua zaman, tersier dan kuartier. Tersier itu mulai ada makhluk yang sejenis manusia, kayak monyet atau orang hutan. Nah, yang kedua kuartier. Itu mulai ada muncul manusia purba dan manusia modern. Kemudian dilanjut berkenalan dengan alam, di mana alam itu menyediakan kebutuhan kita untuk memenuhi kehidupan kita. Mulai dari udara, coba udara fungsinya untuk apa? Napas. Bernafas. Oke. Kemudian tanah untuk apa? Tanam, tanaman. Terus sungai, air sungai apa? Minum, mandi. Selain alam menyediakan berbagai kebutuhan untuk memenuhi hidup kita, tetapi juga kita manusia tidak dapat dipungkiri mencemari lingkungan. Yang pertama, lingkungan udara. Ketika manusia menggunakan sumber daya dan juga fasilitas yang ada di alam mencemarkan lingkungan, contohnya pembakaran sampah, kemudian menggunakan bahan bakar, kemudian menggunakan kendaraan umum, pribadi, dan lain sebagainya, menghasilkan karbon dioksida yang terserap menahan sinar matahari, jadi efeknya kayak rumah kaca, panas cuacanya. Kemudian pencemaran tanah ketika adanya zat-zat tertentu yang masuk ke dalam tanah, contohnya pestisida, itu mengganggu ekosistem tanah dan mencemarkan lingkungan. Kemudian terakhir adalah air sungai, air laut juga dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tapi juga manusia merusaknya. Penggunaan deterjen, membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan. Nah, sekarang tugas kelompoknya Ibu menerapkan pembelajaran PBL dan GBL. PBL itu Problem Based Learning dan Game Based Learning. Jadi kalian dibentuk menjadi 8 kelompok, akan mencari permasalahan lingkungan mulai dari tanah, udara, dan air. Penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, kemudian GBL ini nanti Game Based Learning mengambil aplikasi Kahoot, yaitu kuis sebanyak 20 soal. Ini kelompok 1, 2 pencemaran air, 1, 2, 3 pencemaran air, 3, 4, 5 4, 5, 6 itu pencemaran udara, dan sisanya pencemaran tanah. Oke. Boleh diambil HP-nya perwakilan aja. Satu kelompok, satu orang. Untuk. Jangan rusak dong. Naik mana?
contohnya seperti ini. Misalkan pencemaran udara terjadi ketika adanya polusi udara. Nah, misalkan cara mengatasinya dengan cara apa? Menanam pohon. Kayak gitu. Ditulis di kertas lembar, nanti dipresentasi. Tapi acak nanti presentasinya nggak urut. Ada yang ditanyain nggak? Boleh ditanyain nanti. Contoh, pencemaran lingkungan udara terjadi kedua. Hanya karena banyak yang membakar sampah, kemudian tidak ada pohon. Nah, cara atasinya gampang. Mengolah sampah, kemudian ya mana pohon, kayak gitu contohnya. Ya, cara atasinya gimana? Judulnya pencemaran udara gitu. Iya.
Coba berulang. Selama diam ulang. Apa? Ini sama aku. Berdiri. Maka kita lanjut. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Titin Dimansyah. Pencemaran udara. Kasus pencemaran udara yang ada di daerah Cirebon, Jawa Barat itu banyak dan beragam jenisnya. Maka dari itu kami ingin membagikan beberapa kasus pencemaran udara, penyebabnya dan cara mengatasinya. Pertama, asap kendaraan dan motor. Asap kendaraan menjadi penyebab polusi udara di kota Cirebon. Debu dari rumah batu bara di pelabuhan dan area penampungan batu bara, terutama saat musim kemarau ketika angin membawa debu. Gunakan bahan bakar Jika mengatasi debu akan melakukan batu atau bandar debu. Gunakan sistem penumpukan air agar mengurangi jumlah debu. Kami dari kelompok guru ingin melakukan penyebab dan mengatasi pencemaran tanah. Itu kami dari kelompok
Tuhan yang Maha Pasti. Beberapa kampung kecil di sekitar sungai seperti Musi Batik, Tahu, dan lainnya. Pembuangan limbah dan pengelolaan kandungan kimia seperti pewarna dan sisa bahan produksi air. Cara mengatasinya. Ya, selanjutnya berdoa saya Santia. Suara sing keras. Ih, suaranya semut banget. Bagaimana?